Rumah kecil ini adalah dunia saya. Setiap rupiah yang saya pegang adalah harapan. Harapan untuk makan hari ini, sekolah besok, dan masa depan. Mengatur uang itu seperti menanam pohon. Sedikit demi sedikit, akan tumbuh dan memberi hasil. Rp18.000 Bu Sela. Terima kasih ya Bu Sela. Uangnya selalu pas. Baru-baru lagi uangnya. Harus dong, pakai rupiah itu adalah wujud bangga sama negara sendiri. Rupiah bukan sekadar alat bayar. Ini adalah lambang kedaulatan. Simbol kita sebagai satu bangsa. Mari kita jaga. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kebutuhan. Definisi dari kebutuhan adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi agar kita bisa hidup dengan layak dan sehat. Sekarang, mari kita lihat ciri-cirinya. Pertama, tanpa kebutuhan ini, kualitas hidup kita pasti akan menurun. Kedua, kebutuhan biasanya berkaitan dengan hal-hal dasar atau sesuatu yang menunjang pekerjaan maupun sekolah. Dan yang terakhir, kebutuhan ini hampir selalu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Lalu, apa saja contohnya? Yang paling mendasar adalah makan bergizi dan minum yang bersih. Kemudian, tempat tinggal yang layak dan juga listrik. Selanjutnya, biaya pendidikan, karena sekolah menjadi penopang masa depan. Ada juga transportasi yang kita perlukan untuk bekerja atau berangkat sekolah. Dan tentu saja, kebutuhan kesehatan, seperti obat-obatan maupun pemeriksaan ke dokter. Jadi, singkatnya, kebutuhan adalah hal-hal yang benar-benar harus kita penuhi terlebih dahulu, sebelum memikirkan keinginan lainnya. Sekarang, mari kita lanjut ke poin kedua, yaitu keinginan. Kalau tadi kebutuhan adalah sesuatu yang wajib dipenuhi, berbeda dengan keinginan. Keinginan bisa kita definisikan sebagai sesuatu yang ingin dimiliki atau dilakukan, tetapi tidak berdampak langsung pada kelangsungan hidup kita. Bagaimana ciri-cirinya? Pertama, keinginan biasanya bersifat tambahan atau hanya sebagai pelengkap. Kedua, keinginan membuat hidup terasa lebih nyaman atau menyenangkan, tapi sifatnya tidak wajib. Dan ketiga, keinginan bisa ditunda, bahkan dihilangkan, tanpa membahayakan kehidupan kita. Mari kita lihat contohnya. Membeli ponsel baru, padahal ponsel lama masih berfungsi dengan baik. Atau liburan mewah ke luar negeri. Kemudian, kebiasaan membeli kopi mahal di kafe setiap hari. Dan juga membeli baju model terbaru, meskipun lemari kita sudah penuh. Jadi, singkatnya, keinginan lebih kepada hal-hal yang ingin kita punya, bukan hal yang harus kita penuhi. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang sering jadi tantangan sehari-hari, yaitu bagaimana cara memisahkan kebutuhan dan keinginan. Ada 3 pertanyaan penting yang bisa kita gunakan untuk menguji diri sendiri. Pertama,
Apakah ini akan berdampak langsung pada kesehatan atau pekerjaan saya? Kedua, apakah saya benar-benar membutuhkannya sekarang? Dan yang ketiga, apakah saya punya alternatif yang lebih murah? Kalau jawabannya lebih condong ke tidak, maka kemungkinan besar itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Selain itu, ada satu rumus sederhana yang bisa membantu kita mengatur keuangan, yaitu rumus anggaran 50-30-20. 50% dialokasikan untuk kebutuhan. 30% boleh dipakai untuk keinginan. Dan 20% sisanya, sebaiknya disisihkan untuk tabungan dan investasi. Dan yang terakhir, ada tips praktis yang sederhana tapi sangat efektif, yaitu tunda selama 24 jam untuk setiap keinginan. Jika setelah sehari penuh kita masih merasa perlu, barulah pertimbangkan untuk membeli. Kalau ternyata sudah tidak terlalu tertarik, berarti sebenarnya itu hanya keinginan sesaat. Syifa tahu ini uang apa? Uang buat beli jajan. Betul, tapi ini juga simbol negara kita. Makanya kita harus menjaganya. Jangan sampai rusak, jangan terima kalau palsu. Kita bisa bayar uang sekolah tepat waktu, semua berkat kamu mengatur keuangan. Bukan cuma aku, tapi kita semua. Dan tentu karena kita cinta rupiah.